Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1066. Waktu mengalir ke depan seperti air mengalir, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Pada hari ini, babak pertama audisi jihad akhirnya dimulai. Untuk jihad ini, Kerajaan Naga telah mempersiapkan terlalu lama. Pejabat Kerajaan Naga telah menyiapkan titik uji di lebih dari selusin kota di sepanjang pantai, dan menempatkan penguji paling canggih untuk menguji kekuatan keseluruhan para peserta. Ada 3 jenis penguji secara total: penguji kekuatan, penguji kecepatan, dan penguji gaya reaksi. Penguji kekuatan adalah benda silinder yang mirip dengan drum. Benda silinder besar ini dipasang dengan kuat di tanah oleh 4 pilar tebal. Pesaing dapat menyerang benda ini dengan meninju, menendang, del. Mesin di sebelahnya akan menampilkan kekuatan seranganmu, dan kekuatan ini harus mencapai batas tertentu untuk melewati babak penyisihan pertama. Speed tester ini mirip dengan treadmill, namun kecepatan benda ini tidak sebanding dengan treadmill, konon top speednya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Penguji gaya reaksi adalah cincin besar dengan batang besi tergantung di cincin. Ketika seseorang berdiri di tengah cincin, batang besi akan jatuh secara acak. Semakin banyak batang besi yang tertangkap dalam waktu yang ditentukan, semakin tinggi skornya. Lebih baik, setiap orang harus berpartisipasi dalam 3 metode tes, dan skor rata-rata harus mencapai 5 bintang untuk lulus tes putaran pertama. Mekanisme seperti itu cukup untuk menjauhkan sebagian besar orang yang tidak kuat menebusnya dari pintu jihad. Karena jihad ini terbuka untuk seluruh dunia, jumlah aplikasi dari seluruh dunia melebihi 5 juta. Dan apakah 5 juta negara adidaya ini? Ini tentu saja tidak mungkin. Kebanyakan dari mereka dilaporkan untuk bersenang-senang, dan beberapa dari mereka disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan kekuatan diri. Jadi mekanisme seperti itu pasti bisa menghilangkan lebih dari 90% peserta dengan mudah. Selain tes poin seperti itu di Longguo, banyak juga tes poin di negara-negara barat. Saat Kerajaan Naga mengumumkan dimulainya babak sistem gugur secara resmi, para pejuang dari seluruh dunia berbondong-bondong ke titik ujian lokal. Modal Kekaisaran. Lokasi pengujian di Stadion Pekerja penuh sesak. Banyak prajurit yang mengenakan seragam seni bela diri yang berbeda dari berbagai sekte dan sekte telah datang ke sini. Bagi sebagian besar orang, signifikansi praktis dari berpartisipasi dalam babak sistem gugur audisi jihad jauh melebihi signifikansi simbolisnya. Jihad adalah pertempuran untuk menganugerahkan wali. Mereka yang akhirnya bisa masuk final adalah petarung seni bela diri terbaik di setiap negara. Untuk para petarung biasa ini, 90% dari mereka bahkan tidak bisa melewati ujian putaran pertama, tetapi mereka tetap Anda butuhkan untuk mendaftar untuk berpartisipasi, karena jihad ini adalah jihad pertama, dan tidak ada batasan yang ditetapkan. Setelah berpartisipasi, apapun hasil Anda akan dapat membanggakannya untuk waktu yang lama dengan generasi mendatang. Lagi pula, Laozi juga orang yang berpartisipasi dalam jihad pertama saat itu. Di antara orang-orang ini, masih ada beberapa yang memiliki harapan tertentu untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak berharap untuk dikanonisasi, tetapi mereka berharap dapat melewati babak sistem gugur, yang berarti mereka melampaui sebagian besar prajurit. Namun, ketika orang-orang ini berdiri di atas mesin uji dan melihat hasil uji 2 bintang, 1 bintang, atau bahkan sporadis, mereka semua tercengang. Tidak mungkin. Saya seorang prajurit peringkat 8. Kekuatan saya milik beberapa teratas di sekte kami. Bagaimana mungkin saya hanya memiliki 1 bintang? Seorang prajurit berotot melihat bintang terang di mesin, dan tidak berani berteriak keyakinan. Kamu sudah sangat baik. Baru saja, seorang seniman bela diri peringkat ke-7, bahkan lampunya tidak menyala, dan dia sudah autis. Seseorang berkata di sampingnya.
Seorang seniman bela diri peringkat ke-7 bahkan tidak menyalakan satu bintang pun selama tes kekuatan. Ini cukup untuk melihat penyimpangan putaran pertama pertempuran kanonisasi. Hal ini membuat banyak orang yang ingin ikut bersenang-senang atau memancing di perairan yang bermasalah benar-benar kehilangan akal. Jika tidak ada lampu yang dinyalakan selama tes, maka akan memalukan. Siapa yang akan Anda banggakan saat kembali? Tidak lama kemudian, sejumlah besar orang pergi ke gimnasium. Tentu saja, cukup banyak orang yang tersisa di stadion. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada yang salah dengan mesin ini, ia telah menetapkan maksimal 15 bintang. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang menyalakan 15 bintang? Bintang. Seseorang menghitung bintang di mesin dan berkata sambil menggelengkan kepala. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju, karena pertandingan sistem gugur dimulai pada pukul 8 pagi dan sekarang sudah mendekati tengah hari, yang tertinggi hanya bintang 4 dalam uji kecepatan, dan kekuatan serta reaksi tertinggi hanya 3 bintang, dan tidak ada bintang 5, batas atas 15 bintang tidak diperlukan sama sekali. Pada siang hari, Mercedes-Benz Big G hitam melaju ke stadion. Plat nomor khusus berlatar belakang putih pada huruf G besar membuat mobil melaju tepat di luar test point. Setelah mobil berhenti, seorang pria gendut membuka pintu dan keluar. Melihat orang ini, ada semburan sorakan dari sekitar. Ini Zhao Tuntian, 10 dewa perang besar. Tidak, ini Zhao Longwang sekarang. Zhao Longwang ada di sini. Zhao Longwang ada di sini. Zhao Tuntian yang turun dari Mercedes-Benz. Saat ini, Zhao Tuntian tampak jauh lebih gemuk dari sebelumnya. Ini mungkin karena hubungan yang baru saja melewati tahun baru. Faktanya, hari ini adalah festival Lentera pada hari ke-15 bulan lunar pertama, dan Kerajaan Naga memulai perang suci pada hari festival Lentera, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Kerajaan Naga sangat mementingkan acara ini. Zhao Tuntian mengenakan pakaian kasual longgar berwarna merah, karena gaya keseluruhannya relatif muda, rasanya sedikit trendy. Jika Anda bisa menambahkan rambut gimbal atau semacamnya, maka Anda pasti seorang fashionista yang terdepan dalam fashion. Zhao Tuntian berdiri di sebelah Big G dengan tangan di sakunya, tidak terburu-buru memasuki stadion. Dia melirik arlojinya dari waktu ke waktu, seolah sedang menunggu seseorang. Sekelompok besar orang mengepung Zhao Tuntian, dan mereka menunjuk ke arah Zhao Tuntian dengan ponsel mereka, seolah-olah mereka sedang menonton bintang. Nyatanya, Zhao Tuntian memang menjadi bintang di kalangan pejuang. Mungkin tidak banyak orang awam yang mengenalnya saat dia berjalan di jalan raya, tapi hari ini stadion penuh dengan pejuang, jadi tidak ada pejuang yang tidak mengenalnya. Sebagai tokoh teratas di antara 10 dewa perang sebelumnya, Zhao Tuntian pernah dianggap sebagai 3 penguasa teratas di Kerajaan Naga. Beberapa master seni bela diri pernah berkata bahwa jika Zhao Tuntian dapat mengontrol berat badannya dengan baik, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi yang nomor 1 di Kerajaan Naga. Saat ini, orang-orang yang menonton Zhao Tuntian sangat penasaran siapa yang membuat Zhao Tuntian menunggu di sini. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil hongki hitam dengan plat nomor khusus melaju di samping Mercedes-Benz tersebut. Pintu mobil hongki terbuka, dan seorang pria keluar dari mobil. Itu Raja Naga Emas Qitian. Terdengar seruan dari kerumunan. Qitian, kudengar kamu telah kembali ke masa jayamu. Zhao Tuntian bertanya, menatap Qitian di depannya. Qitian mengangguk dan berkata, ini semua berkat Raja Naga Merah. Petik 2. Kami semua berterima kasih padanya, kata Zhao Tuntian. Qitian mengangguk dengan simpati yang dalam, lalu berjalan ke sisi Zhao Tuntian dan berdiri berdampingan dengan Zhao Tuntian. Beberapa menit kemudian, Purple Dragon King Bu Yixian juga datang. Berkumpulnya ketiga Raja Naga membuat banyak prajurit di tempat kejadian hampir mengalami pendarahan otak karena kegembiraan. Ketiga orang ini semuanya adalah tokoh dalam seni bela diri Kerajaan Naga,
dan mereka muncul di sini pada waktu yang sama, yang setara dengan Andy Lau, Jackie Cheung, dan Aaron Kwok yang tampil di karpet merah pada waktu yang bersamaan. Namun, ketiganya masih berdiri di samping Mercedes-Benz dan tidak masuk ke stadion, seolah masih menunggu seseorang. 10 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road Hongqi berhenti di samping mereka bertiga. Pintu mobil terbuka, dan Xiao Chentian keluar dari mobil. Suasana di tempat kejadian segera mencapai puncaknya, dan sulit bagi semua orang untuk mengendalikan sorakan emosional mereka. Dia belum datang. Xiao Chentian melirik Zhao Tuntian dan yang lainnya, dan bertanya dengan cemberut. Ya, Zhao Tuntian mengangguk. Apakah kamu memanggilnya? Xiao Chentian bertanya. Saya mulai menelepon kemarin, dan saya baru saja menelepon, tetapi mereka semua menunjukkan bahwa mereka tidak dapat terhubung. Saya meminta seseorang untuk memeriksa sumber sinyal ponselnya, dan menemukan bahwa sinyal terakhir dikirim lebih dari sebulan. Lalu, di titik awal kabut, dan tidak ada koneksi setelah itu. Sinyal apapun muncul, kata Zhao Tuntian. Ke medan perang di luar wilayah. Xiao Chentian bertanya dengan cemberut. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya begitu. Zhao Tuntian mengangguk. Kalau begitu dia mungkin tidak akan muncul hari ini. Ayo masuk, kata Xiao Chentian. Zhao Tuntian dan yang lainnya mengangguk, dan berjalan ke gimnasium di bawah tatapan banyak mata di sekitar mereka. Ketika beberapa orang baru saja memasuki gimnasium, ada sorak-sorai di gimnasium. Sorak-sorai bukan untuk beberapa dari mereka, tetapi untuk foto seseorang yang muncul di monitor besar di stadion, dengan kolom kata-kata di sebelah foto. Chen Xiaoxia, kekuatan bintang 5, kecepatan bintang 5, reaksi bintang 5, lulus ujian putaran pertama. Petik 2. Ini adalah orang pertama yang lulus ujian dalam setengah hari di gimnasium hari ini. Murid besar Bi Feiyun, kata Raja Naga Ungu Bu Yixian sambil melihat ke layar. Kelima bintang, perkembangannya sangat rata-rata, setidaknya memiliki kekuatan Raja Wu, kata Qitian. Ayo pergi. Xiao Chentian berjalan maju dengan hampa. Ini baru permulaan. Banyak setan dan hantu akan muncul dalam jihad ini. Lagi pula, ini adalah jihad pertama. Zhao Tuntian mengikuti Xiao Chentian saat dia berbicara. Beberapa orang lain juga mengikuti mereka berdua. Banyak orang di stadion memperhatikan sekelompok orang ini, dan sorakan di tempat kejadian berangsur-angsur terdengar dan menjadi semakin keras. Akhirnya, sorakan bergema di seluruh stadion. Ini adalah status Raja Naga di Kerajaan Naga. Bagi para pejuang, mereka adalah Raja Dunia Persilatan. Setengah jam kemudian, seluruh stadion benar-benar menjadi lautan sorakan. Foto beberapa orang muncul di layar. Suara sorakan hampir meruntuhkan atap gimnasium. Foto orang-orang ini adalah Xiao Chentian, Zhao Tuntian, Qitian, dan Bu Yixian. Di sebelah foto mereka, ada bintang milik mereka. Hal yang menakjubkan adalah setiap orang memiliki 5 bintang, tidak lebih, tidak kurang. Komentar bab kemarin membuat saya takut, lebih dari 100, terlalu menakutkan, kebanyakan dikurangi 1. Dan beberapa dikurangi 2, saya bisa mengerti ini, yang mengatakan bahwa Lin Ziming menerima Huang Fati. Anda benar-benar tahu cara bermain, Anda seharusnya bermain seperti ini di dunia nyata. Bukan. Bab 1067 keempat Raja Naga kebetulan berbintang 5. Apakah ini karena kekuatan mereka terbatas pada bintang 5? Ini tentu saja tidak mungkin. 5 bintang hanyalah batas bawah dari babak pertama babak sistem gugur. Keempat Raja Naga semuanya adalah bintang 5, yang berarti mereka semua menyembunyikan kekuatan mereka, dan tujuan menyembunyikan kekuatan mereka adalah ledakan terakhir. Dalam jihad ini, tidak masalah siapa yang bisa dianugerahi wali, yang terpenting adalah pertarungan antara prajurit dari Kerajaan Naga dan prajurit asing, dan yang lebih penting, siapa yang bisa memenangkan gelar tertinggi Raja Suci. Seluruh dunia tahu bahwa Kerajaan Naga telah memblokir pohon kehidupan dari perbatasannya,
dan sekarang pohon kehidupan telah mekar di seluruh dunia. Sebagai bagian terakhir dari tanah yang belum disusupi oleh pohon kehidupan, negara naga mewakili posisi terakhir di dunia ini terhadap pohon kehidupan. Banyak orang telah menganggap jihad ini sebagai perang antara kerajaan naga dan pohon kehidupan. Setiap prajurit kerajaan naga tidak berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kerajaan naga. Jadi dalam situasi seperti itu, semakin Anda menyembunyikan kekuatan Anda, semakin kuat ledakannya. Harapan banyak orang untuk Raja Naga mencapai puncaknya dalam sekejap. Di tengah sorakan, para Raja Naga meninggalkan stadion. Pada saat yang sama, kabar baik datang dari situs pengujian di seluruh dunia. Berbeda dengan rendah hati Xiao Qiantian, pembangkit tenaga listrik di tempat lain sangat ingin menunjukkan kekuatan mereka kepada orang-orang di seluruh dunia. Baru saja seorang ahli super dengan ke-7 bintang keluar dari negara Baskom Kaki, dan segera seorang master hebat dengan ke-8 bintang keluar dari negara beruang putih tidak mau kalah. Pembangkit tenaga yang telah memanen ke-7 dan 8 bintang ini telah mengejutkan seluruh dunia. Beberapa dari mereka adalah master yang telah terkenal sejak lama, dan kali ini mereka muncul untuk menunjukkan kekuatan bertarung yang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang sebelumnya tidak dikenal, tapi kali ini mereka menjadi blockbuster. Alasan mengapa orang-orang ini mengalami perubahan seperti itu adalah karena jus. Jus membuat yang kuat menjadi lebih kuat, dan itu juga membuat beberapa orang dengan bakat yang sangat bagus dan kekuatan finansial yang cukup tumbuh pesat dalam waktu singkat. Dari sudut pandang ini, jus buah memang telah mengubah banyak orang secara fundamental. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Babak sistem gugur pertama akan berlangsung selama 5 hari, setelah 5 hari, mereka yang telah mencapai skor rata-rata bintang 5 akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam babak sistem gugur kedua setelah lebih dari 2 bulan. Saat itu, bintang dan garis. Sebuah berita eksplosif tiba-tiba muncul. Kekuatan Superliga UKC Dork Nowotsku mengambil bagian dalam tes dan memperoleh data yang membuat semua orang putus asa. Kekuatan, 13 bintang. Kecepatan, 13 bintang. Tanggapan, 13 bintang. Semua 12 bintang. Orang nomor 1 yang memang pantas di dunia. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencapai ke-12 bintang. Dia meninggalkan semua orang jauh di belakang, menduduki puncak komando prajurit dunia sendirian. Berita seperti itu menjerumuskan dunia barat ke dalam lautan karnaval. Seorang pemain super kuat dengan 13 bintang, dia hampir pasti bisa mengamankan gelar Raja Suci. Bahkan Xiao Qiantian tidak bisa mengancam Dork Nowotsku. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena seseorang memperkirakan kekuatan Xiao Qiantian seharusnya sekitar 11 bintang. Bagaimana data ini muncul? Ini sangat sederhana. Temukan saja pria super kuat yang kekuatannya dekat dengan Xiao Qiantian, dan biarkan dia berpartisipasi dalam ujian dengan seluruh kekuatannya, sehingga pada dasarnya dia bisa mendapatkan bintang kekuatan Xiao Qiantian. Untuk memperkirakan kemungkinan peringkat bintang Xiao Qiantian, aliansi UKC secara khusus merekrut pemain terkuat kedua dalam aliansi untuk ikut serta dalam ujian, dan dia mendapat skor 10 bintang. Pada saat ini, pria kuat ini telah membuahkan hasil jus, dan efektivitas tempurnya telah berkembang pesat, dan UKC percaya bahwa orang ini secara kasar telah mencapai level Xiao Qiantian. Bahkan jika tidak tercapai, itu tidak akan terlalu jauh dari Xiao Qiantian, jadi berdasarkan 10 bintang ditambah 1 bintang, ke-11 bintang, itu pasti dapat mewakili kekuatan Xiao Qiantian. Xiao Qiantian memiliki 11 bintang, sedangkan Dork Nowotsku memiliki 13 bintang. Kesenjangan di antara mereka tidak lagi hanya 2 bintang, itu mewakili tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Dunia barat bersorak dan sepertinya sudah merayakan kemenangan mereka. Di sisi lain, di sisi Longguo, hati semua orang seni bela diri sepertinya ditekan ke batu besar.
Xiao Qiantian dulunya adalah salah satu orang terkuat di dunia, tetapi sekarang, semua orang berpikir bahwa Xiao Qiantian bukanlah lawan Dork Nowotsku, karena Dork Nowotsku telah mengambil jus dan kekuatannya sebuah langkah maju yang besar dalam waktu singkat. Selain itu, hal yang paling putus asa adalah Dork Nowotsku akan terus menggunakan jus untuk memperkuat dirinya dalam beberapa bulan ke depan. Dan jika Xiao Qiantian hanya mengandalkan pelatihan untuk memperkuat dirinya, hampir tidak akan ada perubahan dalam periode setengah tahun itu. Yang lebih kuat terus menjadi lebih kuat dengan cepat, sedangkan yang lebih lemah masih berdiri diam. Dengan cara ini, dalam jihad beberapa bulan kemudian, tidak ada kemungkinan lain selain dihancurkan. Tidak ada yang ingin melihat kekuatan super dari negara mereka sendiri dihancurkan. Tetapi tanpa pengenalan jus buah, penghancuran Xiao Qiantian tampaknya merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Lin Ziming. Pembangkit tenaga nomor 1 di Kerajaan Naga, bagaimana kabarnya sekarang? Hasil seperti apa yang bisa dia capai? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, di bawah perhatian semua orang, Lin Ziming tidak muncul. Kemana dia pergi? Banyak orang penuh keraguan, pada saat yang sensitif dan kritis, kemana perginya Lin Ziming, ahli nomor 1 di Kerajaan Naga. Apakah dia berlatih di pintu tertutup, atau apakah dia bersembunyi karena khawatir dia akan dihancurkan? Dari sudut pandang prajurit Kerajaan Naga, Lin Ziming harus berlatih dalam pengasingan, sedangkan dari sudut pandang orang Barat, Lin Ziming harus bersembunyi karena takut dihancurkan. Media Barat mulai membesar-besarkan fakta bahwa Lin Ziming serakah untuk hidup dan takut mati dan tidak berani berpartisipasi dalam jihad. Anda dapat melihat apa yang disebut ahli di mana-mana menganalisis dan membandingkan kekuatan Lin Ziming dan Dork Nowotsku. Tidak masalah bagaimana Anda menganalisis dan membandingkan, hasil akhir akibatnya, Lin Ziming dihancurkan oleh Dork Nowotsku. Pendapat publik seperti itu membuat pejuang domestik semakin tidak nyaman. Mereka sangat berharap Lin Ziming dapat berdiri dan mendapatkan data mewah untuk memberikan tamparan yang baik kepada media Barat dan pejuang Barat. Namun, Lin Ziming tidak muncul. Waktunya tiba beberapa hari kemudian dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari terakhir babak sistem gugur pertama. Setelah hari ini, semua data akan disegel. Dan mereka yang belum berpartisipasi dalam babak sistem gugur pertama dan belum mencapai skor rata-rata bintang 5 tidak akan dapat berpartisipasi dalam babak sistem gugur berikutnya. Dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa orang dengan nilai sangat bagus di Longguo. Misalnya, hampir semua dari 10 dewa perang sebelumnya telah mencapai skor rata-rata sekitar 9 bintang, dan di antara mereka, Wei Aning bahkan telah mencapai skor menakutkan 10 bintang untuk kekuatan, 10 bintang untuk kecepatan, dan 12 bintang untuk reaksi. Hasil seperti ini sudah sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan semua pembangkit tenaga bintang 10 dan bintang 11 yang telah muncul di luar negeri, hasil dari 10 dewa perang teratas Longguo tidak luar biasa. Dengan bantuan Ges, orang-orang yang awalnya setara dengan 10 dewa perang teratas di Kerajaan Naga telah membuat kemajuan besar. Dengan peningkatan sebesar itu, rata-rata 9 bintang tampaknya menjadi garis pemisah antara yang super kuat dan yang kuat biasa. Menurut statistik resmi, ada sebanyak 52 orang kuat dengan rata-rata 9 bintang atau lebih tinggi di dunia barat. Sementara hanya ada 7 orang kuat dengan rata-rata 9 bintang atau lebih tinggi di Kerajaan Naga. 6 dari 7 ini adalah 10 dewa perang yang asli, dan yang lainnya adalah seorang pria bernama Zhang Xuang. Zhang Xuang, ini adalah nama baru. Sebelum Zhang Xuang mencapai 9 bintang untuk kekuatan, 10 bintang untuk kecepatan, dan 10 bintang untuk reaksi, hampir tidak ada yang pernah mendengar nama Zhang Xuang. Ini dapat dikatakan sebagai nama baru untuk seni bela diri Kerajaan Naga, dan setelah Zhang Xuang mengambil bagian dalam ujian, namanya dengan cepat menyebar ke seluruh Kerajaan Naga. Aku akan menjadi harapan seluruh seni bela diri Kerajaan Panjang. Petik 2.
Zhang Xuang mengatakan ini dengan ekspresi angkuh setelah mendapatkan hasilnya. Media dalam negeri dengan cepat memusatkan perhatian pada pria kuat yang tiba-tiba muncul ini. Pada saat yang sama, berbagai informasi tentang Zhang Xuang digali. Zhang Xuang, 40 tahun ini, dulu menjalankan sasana seni bela diri kecil di kota tingkat 4. Dalam sistem saksi resmi, dia hanya seorang menteri seni bela diri peringkat ketiga. Namun, di babak pertama babak nokaut jihad kali ini, ia menunjukkan kekuatan 10 dewa perang teratas. Terlebih lagi, peringkat bintangnya lebih dari beberapa 10 besar pembangkit tenaga God of War. Dia hanya kekurangan 1 bintang, dan dia mendekati 10 bintang. Seluruh Wulin mendidih. Dengan Lin Ziming diam, Zhang Xuang yang berusia 40 tahun langsung dianggap sebagai penyelamat oleh orang-orang. Dia baru berusia 40 tahun. Dibandingkan dengan usia rata-rata 10 dewa perang teratas yang berusia di atas 50 tahun, dia jauh lebih tua. Lebih muda. Apalagi kemajuannya pesat. Ketika dia membuktikan kekuatannya 3 tahun lalu, dia hanya peringkat ketiga Wukong. Tapi sekarang dia telah mencapai level 10 dewa perang. Mungkin dalam 4 atau 5 bulan, dia bisa mencapai tingkat semua bintang 13. Tidak terbatas. Hampir seketika, Zhang Xuang menjadi panas. Klan Naga secara khusus mengirim seseorang untuk menghubungi Zhang Xuang, tetapi Zhang Xuang menolaknya. Media besar juga menemukan Zhang Xuang, tetapi Zhang Xuang dengan mudah menerima wawancara dari media. Secara pribadi, saya anti naga. Menurut pendapat saya, naga adalah benalu pada seni bela diri. Mereka tidak memiliki prestasi lain kecuali memeras orang-orang seni bela diri. Jihad ini diatur oleh naga, tapi lihat kinerja mereka bagaimana. Raja Naga hanya memiliki 5 bintang. Mereka mengatakan mereka menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi apakah mereka benar-benar menyembunyikannya, atau mereka bermain trik karena mereka sudah tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan prajurit asing? Saya tidak ingin mendapatkan terlibat dengan Jiang Hu, tapi kali ini saya harus maju, karena saya tidak ingin klan naga kehilangan muka dari orang-orang seni bela diri kerajaan naga kami. Sejujurnya, kekuatan saya tidak terbatas pada ini. Babak kedua tes, saya akan mengejutkan kalian semua. Kali ini jihad, jangan mengandalkan klan naga, dan jangan mengandalkan Lin Ziming. Satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan adalah saya, Zhang Xuang. Kata Zhang Xuang angkuh menghadap kamera. Bab 1068. Kata-kata Zhang Xuang mengejutkan seluruh seni bela diri kerajaan naga. Tidak ada yang mengira bahwa Zhang Xuang adalah seorang anti-naga. Belum lagi Zhang Xuang secara terbuka akan mengatakan bahwa Lin Ziming tidak dapat diandalkan. Anda tahu, Lin Ziming adalah orang terkuat di kerajaan naga saat ini. Dia tidak bisa mengandalkannya. Siapa yang bisa mengandalkannya? Lin Ziming, semua orang mengatakan dia adalah seniman bela diri nomor 1 di kerajaan naga, tapi apa yang dia lakukan? Dia baru saja melukai 3 pemain top di Liga UKC, termasuk Dork Nowotsku, tetapi kenyataannya begitukah? Pikirkan tentang itu, apa yang terjadi setelah dia melukai Dork Nowotsku? Para naga segera berdamai dengan aliansi UKC, dan tanpa pamrih, apa yang dikatakan para naga sebelumnya? Harus membunuh Jerman K. Nowitzki, tetapi pada akhirnya dia tidak membunuhnya, dia baru saja melukainya. Kemudian kita dapat dengan berani menebak apakah yang disebut 1 lawan 1 3 Lin Ziming hanyalah sebuah adegan antara Liga UKC dan klan naga itu saja. Klan naga sangat terjebak di rawa perang dengan aliansi UKC. Mereka tidak ingin bertarung lagi, tetapi mereka tidak bisa berhenti begitu saja, jadi harus ada langkah mundur. Langkah ini adalah orang-orang yang Lin Ziming lukai Dork Nowotsku. Lin Ziming melukai Dork Nowotsku dan lainnya di depan kamera, yang dianggap sebagai bau mulut bagi klan naga, dan itu masih terlihat bagus 1 lawan 3, dan kedua belah pihak berdamai dalam keadaan seperti itu, dan klan naga juga tidak ada yang perlu malu. Apakah menurut Anda kesimpulan saya benar?
Zhang Xuang membuat analisisnya sendiri ke kamera. Setelah analisisnya, banyak orang benar-benar terdengar seperti itu. Lin Ziming memang seorang master, tapi yang dia tunjukkan sebelumnya adalah 10 dewa perang teratas. Siapakah Dork Nowotsku? Itu adalah orang yang setenar Xiao Chen-tian. Saat itu, selain Dork Nowotsku, ada 2 negara adidaya lain dari Liga UKC. Salah satu dari ketiganya berada di 10 besar tingkat dewa perang, seperti Lin Ziming. Jika Lin Ziming bisa mengalahkan mereka 1 lawan 1, itu bagus. 1 lawan 3 benar-benar di luar jangkauan pemahaman orang biasa. Saat kejadian ini terjadi beberapa bulan yang lalu, banyak orang yang sangat ragu. Kini analisa Zhang Xuang membuat banyak orang tiba-tiba merasa tercerahkan. Lin Ziming bertarung 1 lawan 3. Itu pasti sebuah drama yang diarahkan dan diperankan oleh klan naga dan aliansi UKC untuk mengakhiri perang. Sekarang Lin Ziming tidak pernah muncul, itu dapat membuktikan bahwa itu adalah sebuah adegan. Jika Lin Ziming benar-benar memiliki kekuatan 1 lawan 3, maka dia dapat dengan mudah memenangkan semua 11 bintang, bahkan mungkin semua 12 bintang, tetapi dia tidak pernah muncul. Apa artinya ini? Ini berarti Lin Ziming memiliki hati nurani yang bersalah. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan semua hasil bintang 11. Begitu dia gagal mendapatkan semua hasil bintang 11, itu akan membuktikan bahwa satu fase-nya melonjak dalam sekejap. Ternyata semuanya palsu. Itulah drama yang dimainkan oleh Longsu dan Lin Ziming serta aliansi UKC. Saat ini, di seberang lautan, seseorang secara khusus mewawancarai Dork Nowotsku tentang masalah ini. Di depan kamera, Dork Nowotsku berkata secara pribadi, tidak ada yang akan menganggap serius masalah ini, bukan? Saya berbicara tentang Lin Ziming yang menyakiti kita bertiga. Kata-katanya segera mengkonfirmasi kesimpulan Zhang Xuang. Semuanya palsu. Segera, opini publik tentang Long Guo meledak. Semua ujung tombak diarahkan ke Longsu dan Lin Ziming. Banyak orang dengan marah menyemprot Lin Ziming dan Longsu di internet, melampiaskan amarah mereka, dan beberapa praktisi seni bela diri bergabung untuk meminta penjelasan Longsu. Sebelum perang suci dimulai, seni bela diri di kerajaan naga sudah mulai kacau balau. Dan semua ini tidak terduga oleh klan naga. Apa yang terjadi dengan Zhang Xuang itu? Mengapa orang seperti itu tiba-tiba muncul dan mengatakan hal seperti itu? Chen Hongyu bertanya dengan wajah gelap di komando tinggi klan naga. Wang Yuyi berdiri di depan Chen Hongyu, memegang setumpuk dokumen di tangannya. Bahan-bahan ini semuanya dari Zhang Xuang. Zhang Xuang dulu berlatih seni bela diri di kuil Shaolin, dan kemudian dia menjadi vulgar dan membuka sasana seni bela diri di daerahnya. Karena sifatnya yang buruk, dia pernah melukai beberapa orang biasa dan dihukum oleh klan naga. Sejak itu lalu, belum ada apa masalahnya. Kami menyelidiki lingkaran sosialnya dan menemukan bahwa dalam 3 tahun terakhir, dia hampir tidak melakukan interaksi sosial, dan mengajar seni bela diri di sasana seni bela diri miliknya setiap hari. Kuat hanya dalam beberapa tahun. Mengapa kami tidak memiliki petunjuk tentang kata-kata itu, kata Wang Yuyi. Yang saya inginkan bukanlah hasil seperti itu. Chen Hongyu memandang Wang Yuyi dan berkata, saya ingin Anda mencari tahu untuk saya apakah Zhang Xuang ada hubungannya dengan aliansi UKC atau dunia barat. Petik 2. Saat ini sedang diselidiki, kata Wang Yuyi. Pada saat ini, sekretaris Chen Hongyu datang. Pemimpin, Yang Mulia berharap Anda bisa memadamkan kemarahan rakyat secepat mungkin, bisik sekretaris itu. Chen Hongyu mengangguk, mengetuk meja dengan ringan dengan jarinya. Sepertinya keputusan yang salah untuk membiarkan Xiao Chen-tian dan yang lainnya menyembunyikan kekuatan mereka kali ini, kata Chen Hongyu dengan cemberut. Biarkan Xiao Chen-tian, Zhao Tuntian dan yang lainnya menyembunyikan kekuatan mereka. Ini adalah strategi yang ditetapkan oleh klan naga tingkat tinggi. Tujuannya sangat sederhana, menjadi blockbuster selama Perang Suci. Kali ini yang menjadi tuan rumah jihad adalah klan naga,
sehingga klan naga memiliki keunggulan yang unik. Jauh sebelum Xiao Chen dan yang lainnya berpartisipasi dalam babak sistem gugur, Xiao Chen dan yang lainnya sudah menerima ujian. Mengandalkan tulang umum di tubuhnya, hasil tesnya sangat bagus. Xiao Chen memiliki 12 bintang untuk kekuatan, 12 bintang untuk kecepatan, dan 13 bintang untuk reaksi. Zhao Tuntian memiliki 13 bintang untuk kekuatan, 11 bintang untuk kecepatan, dan 12 bintang untuk reaksi. Keduanya memiliki bintang tertinggi di antara semua Raja Naga, dan yang lainnya juga telah mencapai level 11 bintang per kapita. Meskipun Xiao Chen tidak sebagus Dork Nowotsku dalam hal hasil tes, tetapi menurut apa yang dikatakan Xiao Chen, kerangka umum juga memiliki mode yang sangat kuat. Setelah diaktifkan, kekuatan tempur dapat ditingkatkan dengan cepat. Ketika saatnya tiba, itu akan mencapai, bahkan sangat mudah untuk melampaui semua 13 bintang. Dengan pencapaian seperti itu, para pejabat senior klan naga sudah penuh percaya diri dalam jihad. Kemudian, untuk melumpuhkan musuh, klan naga secara khusus meminta Xiao Chen dan yang lainnya untuk menunjukkan hanya kekuatan bintang 5 penuh, sehingga ketika jihad benar-benar dimulai, semua orang bisa. Itu adalah blockbuster dan mengejutkan pembangkit tenaga listrik barat. Tanpa diduga, Zhang Xuang melompat keluar dan bermain dengan Dork Nowotsku di udara. Sekarang, tidak ada yang peduli dengan kekuatan sebenarnya dari Xiao Chen dan yang lainnya. Semua orang marah tentang akting Lin Ziming dengan klan naga, yang membuat klan naga jatuh ke dalam keadaan pasif yang sangat besar. Mungkin, Dork Nowotsku bekerja sama dengan Zhang Xuang untuk mengatakan ini untuk memaksa kita menunjukkan kartu kita. Guo Lao yang duduk di sebelahnya berkata dengan suara berat. Aku juga berpikir begitu, jadi sekarang kita harus mencari tahu apakah Zhang Xuang memiliki hubungan dengan dunia barat. Jika ada, maka Zhang Xuang bukanlah teman melainkan musuh, kata Chen Hongyu. Masalah ini sangat sulit. Zhang Xuang sekarang telah menggantikan Lin Ziming dan telah menjadi harapan dunia seni bela diri. Pamornya di dunia seni bela diri sangat tinggi, dan semua orang menganggapnya sebagai kartu truf melawan dunia barat, kata Sun Haiseng di seberang. Hal yang paling sulit sekarang adalah babak sistem gugur kedua tidak akan dimulai sampai 2 bulan kemudian. Bahkan jika kami ingin menunjukkan sisi kuat kami hanya bisa menunggu 2 bulan kemudian. 2 bulan ini cukup untuk Zhang Xuang membentuk iklim, dan kita tidak dapat menekannya, karena dia telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang anti-naga. Sekali ditekan, akan mudah bagi semua anti-naga untuk bersatu, kata Guo Lao. Para anti-naga itu seharusnya sudah lama ditangkap, bajingan. Jiang Zifeng berkata dengan marah. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Masyarakat kita mengizinkan ide yang berbeda. Orang yang mendukung klan naga bisa eksis, begitu juga mereka yang menentang klan naga. Chen Hongyu menggelengkan kepalanya. Kemana Lin Ziming pergi? Cara terbaik untuk menyelesaikan kesulitan sekarang adalah Lin Ziming keluar untuk berpartisipasi dalam babak sistem gugur dan mencapai hasil yang lebih baik daripada Zhang Xuang. Dengan cara ini, semua yang dikatakan Zhang Xuang secara alami akan mengalahkan diri sendiri, dan Lin Ziming masih hidup. Akan menjadi penyelamat baru, kata Sun Haiseng. Saya tidak bisa menghubunginya saat ini. Menurut apa yang dikatakan Xiao Chen, Lin Ziming telah memasuki medan perang di luar wilayah, kata Chen Hongyu. Hari ini adalah hari terakhir. Jika dia tidak muncul, maka masalah kita akan semakin besar, kata Jiang Zifeng dengan wajah muram. Jika Lin Ziming tidak muncul pada akhirnya, itu pasti akan mengkonfirmasi apa yang dikatakan Zhang Xuang. Pada saat itu, opini publik akan semakin tidak menguntungkan bagi klan naga. Suasana di kantor sedikit menyedihkan. Semua orang mengerutkan kening. Babak pertama babak eliminasi perang suci membawa masalah besar bagi klan naga, dan jika masalah semacam ini tidak diselesaikan secepat mungkin saja pertempuran terakhir perang suci belum dimulai, dan klan naga telah terluka parah. Saat itu,
Seseorang mengetuk pintu kantor. Sekretaris Chen Hongyu pergi ke pintu dan membukanya. Seorang anggota staf klan naga sedang berdiri di depan pintu. Melaporkan kepada pemimpin, sinyal ponsel Raja Naga Merah telah terdeteksi kembali. Sinyal tersebut terletak di bagian utara medan perang ekstrateritorial dan bergerak cepat ke negara kita, kata anggota staf dengan bersemangat. Lin Ziming. Mata semua orang berbinar pada saat bersamaan. Hubungi Raja Naga Merah segera. Chen Hongyu berkata dengan lantang. Ya. Setelah beberapa detik, panggilan tersambung. Ziming, kamu telah muncul. Chen Hongyu berkata dengan penuh semangat. Yah, baru saja keluar dari medan perang asing, bagaimana situasinya sekarang? Suara Lin Ziming terdengar. Situasi saat ini tidak optimis. Petik 2. Bab 1069. Chen Hongyu secara singkat memberitahu Stephen Lin tentang situasi saat ini. Kami sangat membutuhkan Anda untuk berdiri dan menstabilkan situasi. Selama Anda berpartisipasi dalam babak sistem gugur dan mencapai hasil yang cukup baik, semua rumor akan hilang, dan Anda akan menjadi harapan dan penyelamat semua orang. Kata Chen Hongyu dalam nadanya berkata dengan serius. Stephen Lin di ujung lain telepon terdiam. Apakah ada masalah? Chen Hongyu bertanya. Petik 2 titik. Ada masalah, kata Stephen Lin tanpa daya. Dia punya masalah dengan yang satu ini, yang langsung mengangkat hati semua orang. Apa masalahnya? Old Guo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini masalah besar. Sekarang aku lebih lemah, kata Stephen Lin dengan canggung. Melemah. Semua orang tidak bisa mengerti, dan saling memandang dengan curiga. Seberapa lemah? Chen Hongyu bertanya. Ini jauh lebih lemah daripada di masa jayanya. Banyak, hei, kata Stephen Lin sambil menghela nafas. Sekarang dia memang jauh lebih lemah daripada di masa jayanya, karena kemajuan pengisiannya telah sepenuhnya kembali ke nol. Dan ini adalah syarat terakhir baginya untuk menyelesaikan lapisan kedua dari jalur evolusi. Jika muatan tidak dibiarkan kembali ke nol, maka dia tidak akan pernah bisa meninggalkan lapisan kedua dari jalur evolusi. Dengan energinya yang diisi ulang hingga nol, kekuatan tempurnya hanya mendekati 10 dewa perang teratas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sun Haiseng bertanya. Mengapa dia tidak mendapatkan ke-5 bintang? Jiang Xifeng bertanya. Saat ini, semua bintang 5 tidak ada artinya. Semua orang curiga terhadap Zoming. Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan mendapatkan semua bintang 5 saat ini. Semua orang akan berpikir bahwa Anda sengaja menutupi kekurangan kekuatan Anda. Ini akan membuat orang lebih serius. Jijik, Old Guo menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, lakukan yang terbaik. Sun Haiseng bertanya. Zoming, jika kamu mencoba yang terbaik, level apa yang bisa kamu capai sekarang? Tanya Chen Hongyu. Ini hampir sama dengan Guan Feibai, kata Stephen Lin. Guan Feibai. Hati semua orang tenggelam. Nilai Guan Feibai adalah 9 bintang untuk kekuatan, 10 bintang untuk kecepatan, dan 9 bintang untuk reaksi. Pencapaian semacam ini hanya berada di luar garis pemisah antara kekuatan super dan kekuatan biasa. Mengapa begitu melemah? Chen Hongyu bertanya. Sulit dikatakan, kata Stephen Lin. Atau, jangan ikut, setidaknya kekuatannya akan selalu menjadi misteri. Tidak peduli bagaimana Anda menebaknya, tidak akan ada bukti langsung, saran Sun Haiseng. Ini adalah cara, tetapi semua orang tahu bahwa dengan cara ini Stephen Lin akan dicap sebagai pelarian, dan dia juga akan dibebani dengan kecurigaan yang besar. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa. Chen Hongyu menghela nafas. Kata-kata Stephen Lin telah mengungkapkan sikapnya. Tidak mungkin baginya untuk tidak berpartisipasi dalam audisi. Dalam hal ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan mematuhi takdir. Stephen Lin menutup telepon. Tekanan udara di dalam komando tinggi sangat rendah. Izinkan saya mengatakan bahwa Stephen Lin tidak dapat diandalkan,
kata Jiang Zifeng. Jangan lupa, ke-10 orang di bawah komandomu telah lulus audisi, dan rata-rata orang telah mencapai 7 bintang atau lebih. Karena siapa semua ini? Guo Lao menatap Jiang Zifeng dengan dingin dan berkata. Jiang Zifeng mencibir dan berhenti berbicara. Tidak peduli apa, dengan bantuan Stephen Lin, bawahan kita telah meningkat pesat. Xiao Chentian dan yang lainnya juga dekat dengan Dork Nowotsku. Masih ada beberapa bulan lagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam sebulan. Stephen Lin punya masalah, kita tidak perlu menaruh semua harta kita padanya. Masih banyak orang yang bisa kita andalkan, Xiao Chentian, Zhao Tuntian, mereka semua bisa diharapkan kita akan meningkatkan penambangan batu energi di masa depan, dan kita harus meningkatkan kemajuan mereka secepat mungkin. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan dalam jihad, kata Chen Hongyu. Semua orang di sekitar mengangguk setuju. Di sisi lain, pesawat yang membawa Stephen Lin terbang ke kota Xiahai dengan kecepatan tinggi. Di pesawat, Stephen Lin dengan hati-hati memeriksa materi yang dikirimkan oleh bawahannya. Materi ini juga tentang beberapa peristiwa baru-baru ini, yang jauh lebih komprehensif dan terperinci daripada yang dikatakan Chen Hongyu. Zhang Xuang. Dari mana monster itu berasal? Stephen Lin melihat informasi Zhang Xuang dengan cemberut. Kekuatan super yang tiba-tiba muncul ini sangat mencurigakan, dan dia adalah seorang anti-dragonis, dan Dork Nowotsku membenarkan perkataannya dari kejauhan. Sulit untuk tidak membuat orang curiga bahwa orang ini terkait dengan aliansi UKC. Aliansi UKC memiliki lingkup pengaruh yang besar, dan ada juga banyak anggota di Longguo, jadi sangat mungkin bagi mereka untuk mengembangkan orang seperti Zhang Xuang sebagai respons internal. Sekarang Zhang Xuang tampaknya telah menggantikannya sebagai harapan seni bela diri. Jika dia tidak tampil cukup luar biasa, dia pasti akan diinjak oleh Zhang Xuang. Menyebalkan. Stephen Lin dengan marah membuang informasi itu. Siapa yang tahu bahwa evolusi tingkat kedua akan sangat menyimpang, itu tidak hanya menghancurkannya selama beberapa tahun, tetapi bahkan memaksanya untuk menyimpan semua energinya ketika dia pergi, yang secara langsung menyebabkan dia dibuang oleh semua orang yang ada di belakang. Stephen Lin mengambil cermin dan melihat dirinya di cermin. Saat ini, janggutnya telah tumbuh hingga dada, dan rambut pendek aslinya juga menjadi panjang. Di dunia luar, dia kehilangan kontak selama sekitar 2 bulan. Namun, Stephen Lin menghabiskan beberapa tahun di jalan evolusi. Hal ini membuat Stephen Lin sangat aneh. Aliran waktu di kedua tempat itu benar-benar berbeda. Terakhir kali dia berada di jalan evolusi selama beberapa hari. Setelah dia keluar, Zhao Tuntian mengatakan itu hanya setengah jam. Kali ini dia tinggal di dalamnya selama beberapa tahun. Hanya 2 bulan setelah saya keluar. Teknologi Mark Robbie ini benar-benar menakutkan. Stephen Lin tahu bahwa dia tidak pernah tahu mengapa aliran waktu di 2 tempat berbeda selama sisa hidupnya, jadi dia segera melupakan pertanyaan ini. Bos, kita akan mendarat di Bandara Xiahai dalam waktu setengah jam. Pengumuman terdengar di kabin. Stephen Lin berdiri dan berjalan ke kamar mandi di sebelahnya. Setengah jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Xiahai. Sebagai salah satu kota terbesar di Long Country, kota Xiahai juga mendirikan titik uji coba. Stephen Lin turun dari pesawat, saat itu sudah musim semi, dan angin musim semi bertiup lembut di wajahnya. Patriark, seorang bawahan berdiri di samping Rolls-Royce di sebelah pesawat, dan dengan hormat menyapa Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, lalu masuk ke mobil. Mobil meninggalkan bandara dan melaju ke Mercedes-Benz Center di kota Hai. Lokasi pengujian di kota Xiahai terletak di dalam Mercedes-Benz Center. Di dalam mobil, Stephen Lin tiba-tiba menerima telepon dari Song Shiking. Apakah kamu sudah tiba di kota Xiahai? Song Shiking bertanya. Bagaimana kamu tahu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Dia tidak mengumumkan kunjungannya ke Haisi. Song Shiking mengetahuinya, yang sangat mengejutkannya. Ketika kamu mendarat,
ada berita. Dikatakan bahwa seseorang di bandara melihatmu, jadi semua orang tahu bahwa kamu datang ke Haisi. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam audisi putaran pertama? Tanya Song Shiking. Sepertinya banyak orang yang masih memperhatikanku, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tentu saja, kamu masih memiliki banyak penggemar. Sekarang Zhang Xuang terlalu populer, dia berkata bahwa kamu tidak layak atas namamu, dan banyak orang menunggumu untuk menamparkan wajahnya. Kamu harus bekerja keras, kata Song Shiking. Aku akan bekerja keras, kata Stephen Lin. Oke, berhenti bicara, aku akan keluar sekarang, sampai jumpa lagi, kata Song Shiking, dan menutup telepon. Siapa yang memperhatikanku? Stephen Lin melihat keluar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri. Setengah jam kemudian, mobil Stephen Lin tiba di Mercedes-Benz Center. Saat ini, kerumunan besar telah berkumpul di pintu masuk Mercedes-Benz Center, dan hampir memegang kamera. Saat mobil Stephen Lin muncul, orang-orang ini mengerumuni dan langsung mengepung mobil Stephen Lin. Tuan Lin, harapan apa yang Anda miliki untuk diri Anda sendiri kali ini? Tuan Lin, saya mendengar bahwa terakhir kali Anda mengalahkan pemain kuat dari aliansi UKC dengan 1 musuh dan 3 adalah permainan. Apakah ini benar, Tuan Lin? Semua jenis masalah muncul di wajah saya, dan Stephen Lin dikelilingi oleh masalah ini sebelum keluar dari mobil. Orang-orang terus mengetuk jendela mobil, berharap menarik perhatian Stephen Lin dan mendapat tanggapan Stephen Lin. Namun, Stephen Lin tidak menanggapi sama sekali. Dia memandang acuh tak acuh pada orang-orang di luar jendela, dan penampilan orang-orang ini tidak mengejutkannya. Nyatanya, setelah Song Shiking menelepon, dia sudah mendapat firasat akan ada orang-orang ini. Dia awalnya ingin lulus audisi dengan cara yang sederhana, dan kemudian terus memasuki jalan evolusi, tetapi jelas, seseorang tidak ingin dia tidak menonjolkan diri, dan orang ini jelas tahu bahwa kekuatannya telah turun. Tidak ada cara baginya untuk mendapatkan statistik yang mempesona. Siapa orang ini? Senyum lucu muncul di sudut mulut Stephen Lin. Selain Zhou Wutong, siapa lagi? Mobil berhenti dengan cepat. Wartawan di luar pintu telah diblokir di belakang mobil oleh penjaga keamanan Mercedes-Benz Center. Stephen Lin keluar dari mobil. Tepuk tangan. Lampu flash menyala semburan, bahkan di siang bolong, masih membuat orang merasa tidak bisa membuka mata. Stephen Lin merapikan pakaiannya dan berjalan menuju gerbang Mercedes-Benz Center. Pintu Mercedes-Benz Center terbuka, dan masih banyak orang di dalamnya. Orang-orang ini sedang menunggu ujian. Ketika mereka mendengar gerakan di luar pintu, mereka semua menoleh. Ketika mereka melihat Stephen Lin, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius. Stephen Lin, itu sosok legendaris, dan sekarang dia ada di sini, jadi dia tidak bisa berada di sini untuk bermain, dia harus ada di sini untuk mengikuti audisi. Ketika Stephen Lin berjalan ke pintu, kerumunan itu secara otomatis memberi jalan. Raja Naga Merah. Seseorang menyapa Stephen Lin. Stephen Lin sedikit mengangguk, lalu berjalan ke depan. Pembohong. Seseorang tiba-tiba berteriak. Stephen Lin tidak berhenti di situ, dan terus bergerak maju. Berbagai suara terdengar dari kedua sisi, ada yang menyapa dan menyapa, ada yang menghina dan memaki. Semua jenis suara berkumpul bersama, membuat seluruh Mercedes-Benz Center sangat bising. Bab 1070, memuji dan meremehkan, pujian dan kutukan. Suara-suara yang sangat berlawanan ini muncul pada satu orang. Tetapi pada saat ini, orang ini tenang, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Puji, dia tidak sombong, dia tidak marah. Dia stabil seperti Gunung Tai, berdiri di depan semua orang. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam audisi, kata Stephen Lin dengan tenang kepada staf. Tuan Raja Naga Merah, kami telah menyesuaikan mesinnya untuk Anda. Hal pertama yang kami lakukan adalah uji kekuatan, kata staf itu. Tampaknya karena hubungan yang tegang,
suara para staf sedikit bergetar. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke mesin yang menguji kekuatannya. Benda seperti drum besar itu jauh lebih besar dari yang lain. Berdiri di depan benda ini, Stephen Lin merasa seperti stik drum. Kamu bisa menggunakan bagian tubuh mana saja untuk memukul penguji kekuatan, dan kamu juga bisa menggunakan semua senjata dingin, kata staf itu. Stephen Lin mengangguk, berdiri di depan penguji kekuatan dan menarik napas dalam-dalam. Suara berisik di tempat kejadian terdiam saat ini. Stephen Lin mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Semua mata tertuju pada tinju Stephen Lin. Memanggil. Stephen Lin tiba-tiba meninju penguji kekuatan. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan seluruh penguji kekuatan tampak bergetar. Setelah itu, di atas penguji kekuatan, bintang-bintang menyala satu persatu. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Saat bintang mereda hingga ke-9, napas semua orang tertahan. 9 bintang telah mencapai jumlah bintang untuk pembangkit tenaga super, tapi Stephen Lin dikenal sebagai pembangkit tenaga nomor 1 di Kerajaan Naga. Seharusnya minimal 9 bintang, bukan? Banyak yang menunggu bintang ke-10 menyala. Namun, bintang ke-10 tidak menyala. Kekuatan, 9 bintang. Petik 2. Sebuah suara mekanis terdengar di tempat kejadian, membuktikan bahwa kekuatan Stephen Lin hanya mencapai 9 bintang. Sepertinya agak salah menggunakan kata itu saja, karena 9 bintang telah melampaui garis promosi bintang 5, dan juga telah mencapai bintang yang sangat kuat. Namun, tidak ada salahnya menggunakan kata ini pada Stephen Lin, karena semua orang percaya bahwa kekuatan Stephen Lin jauh lebih dari 9 bintang. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Beberapa detik kemudian, aku akan menyebutnya pembohong. Hanya 9 bintang, hanya 9 bintang. Ini adalah noda terbesar dalam sejarah dunia seni bela diri Kerajaan Naga. Banyak orang meraung marah. Dan mereka yang memuji Stephen Lin di masa lalu semua diam. Sekarang mereka memandang Stephen Lin dengan tidak percaya. Seolah-olah mereka tidak mau percaya bahwa Stephen Lin hanya bisa mencetak 9 bintang. Apakah ada yang salah dengan mesinnya? Staf bertanya kepada teknisi di samping. Bahkan dia tidak percaya bahwa Stephen Lin hanya bisa mencapai 9 bintang. Menilai dari kinerja Stephen Lin ketika dia 1 lawan 3, dia bisa melakukan apa saja dia ingin skor lebih dari 11 bintang. Teknisi bergegas memeriksa mesin, hanya untuk menemukan bahwa semuanya normal. Selanjutnya, aku sedang terburu-buru, kata Stephen Lin datar. Oke. Anggota staf itu mengangguk, lalu membimbing Stephen Lin ke penguji kecepatan. Ini seperti treadmill. Anda berlari di atasnya, berlari sekeras yang Anda bisa, dan kami akan menilai Anda berdasarkan kecepatan Anda, kata anggota staf tersebut. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke mesin. Baru kemudian kutukan itu berhenti. Mungkin kekuatan bukanlah keahlian Stephen Lin. Seseorang berpikir demikian. Saat berikutnya, Stephen Lin mulai berlari. Kecepatannya semakin cepat, dan dalam sekejap mata, banyak orang hanya bisa melihat bayangan kaki Stephen Lin. Pada saat yang sama, bintang-bintang di mesin mulai menyala. 1 bintang, 2 bintang. Bintang terus menyala sampai bintang ke-9. Bintang ke-9 menyala, yang berarti Stephen Lin telah mencapai tingkat negara adidaya. Semua orang melihat bintang ke-10. Bintang ke-10 berkedip sedikit, dan sepertinya hampir menyala. Namun, setelah beberapa detik, bintang ke-10 berhenti berkedip. Kecepatan Stephen Lin menjadi semakin lambat, dan akhirnya berhenti. Kekuatan kecepatan, 9 bintang. Suara mekanis terdengar lagi. 9 bintang, 9 bintang lagi. Untuk orang yang sangat kuat, dia baru saja lulus, tetapi untuk Stephen Lin, yang diharapkan menjadi orang kuat nomor 1, dia jelas bukan bintang. Kali ini, bahkan pendukung paling setia Stephen Lin menjadi sangat jelek.
Stephen Lin mengabaikan orang-orang ini dan langsung menuju ujian ketiga. Semenit kemudian, hasilnya muncul. Kekuatan respons, 9 bintang. Petik 2. 9 bintang lagi. Semua 9 bintang. Ini jelas merupakan kekuatan super, tapi... Namun, seluruh pusat Mercedes-Benz dipenuhi dengan pelecehan yang mengejutkan. Stephen Lin dengan tenang menatap para pelaku itu. Saat ini, kekuatannya seperti ini, jadi dia tidak akan menggoda orang-orang ini, juga tidak akan membela diri, apalagi membuat alasan untuk dirinya sendiri. Dia akan membungkam semua orang dengan penampilannya di masa depan. Tepat ketika Stephen Lin hendak pergi, sosok mungil tiba-tiba keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Stephen Lin. Hal yang paling menakjubkan adalah sosok mungil ini sedang memegang terompet kecil di tangannya. Apa yang kamu tegur? Kekuatan super dari ke-9 bintang dapat menghancurkanmu hanya dengan jentikan jari. Kualifikasi apa yang harus kamu tegur oleh orang-orang yang bahkan tidak bisa melewati garis passing? Banyak pria kuat meraung dengan marah. Suaranya dengan cepat menyebar melalui mikrofon. Dalam sekejap, seluruh Mercedes-Benz Center terdiam. Sekelompok perunggu datang untuk mengejek seorang raja. Kamu sangat mirip dengan prajurit keyboard di depan komputer. Jika kamu tidak yakin, datang dan tantang keluarga kami. Sosok mungil itu terus menyemburkan amarah. Peringatan. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan cemas. Quan Jiuxing, itu adalah pemain yang sangat kuat, itu adalah level dari 10 dewa perang yang asli, siapa yang berani menantangnya 1 lawan 1. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa objek ejekan dan kutukan mereka bukanlah sampah, tetapi seorang pria super kuat dengan ke-9 bintang. Meski penampilannya tidak sebaik yang diharapkan, dia masih sangat kuat, jenis yang bisa membunuh mereka setiap menit. Song Shiking. Stephen Lin menatap punggung wanita di depannya dengan heran. Meskipun dia tidak melihat wajah depannya, dia tahu bahwa wanita ini adalah Song Shiking hanya dengan melihat punggungnya yang menonjol. Memang benar dia super ahli, tapi dia juga pembohong. Suara seperti itu tiba-tiba datang dari kerumunan. Pembohong. Apakah kamu berbohong pada keperawananmu atau uangmu? Jika kamu berbohong pada sesuatu, kamu dapat memanggil polisi. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini, sekelompok pecundang. Song Shiking mencibir padanya sambil berbicara melirik orang-orang di sekitar Anda. Kamu wanita tua genit, kenapa kamu memarahi Nima? Apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Teriak seorang pria gemuk dengan bersemangat. Ketika orang-orang di sekitar hendak memarahi bersama, mereka tiba-tiba melihat Stephen Lin bergerak. Dia mengelak dan muncul tepat di depan pria gendut itu, lalu meraih leher pria gendut itu dan membantingnya ke tanah. Pria gemuk yang beratnya lebih dari 200 kati naik ke udara, dan kemudian membentur tanah dengan keras di kepalanya. Engah. Darah menyembur dari mulut pria gendut itu. Stephen Lin melepaskannya, menatap orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan tenang, tidak masalah bagaimana kamu memarahiku, tetapi kamu tidak bisa memarahi temanku. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Stephen Lin melirik Song Shiking dan berkata, ayo pergi. Petik 2. Pergi. Song Shiking mengangguk berulang kali, lalu berjalan keluar bersama Stephen Lin. Ratusan orang di sekitar menyaksikan keduanya pergi dalam diam, dan tidak ada yang berani membantu pria gemuk yang baru saja dipukuli oleh Stephen Lin. Pada akhirnya, Stephen Lin keluar dari Mercedes-Benz Center bersama Song Shiking. Di luar Mercedes-Benz Center, wartawan media masih berada di sana, namun dihentikan oleh Satpam. Stephen Lin dan Song Shiking muncul bersamaan, dan segera terdengar suara Rana. Song Shiking dengan bangga mengangkat dagunya, masuk ke mobil bersama Stephen Lin di bawah tatapan semua orang, lalu meninggalkan tempat kejadian. Tepat setelah keduanya pergi, pencapaian Quan Jiuxing Stephen Lin dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan naga, dan bahkan seluruh dunia. Meskipun Stephen Lin mengejutkan semua orang di lokasi audisi,
penampilannya telah menimbulkan kritik dari banyak orang. Awalnya, banyak orang tergoda oleh Zhang Xuang, mengira kekuatan Stephen Lin tidak sekuat legenda. Akibatnya, hasil dari ke-9 bintang langsung menjadi bukti paling langsung, dan penggemar Stephen Lin yang tak terhitung jumlahnya kehilangan penggemar mereka, bahkan banyak orang yang beralih dari kipas menjadi hitam. Untuk sementara, reputasi Stephen Lin menjadi sangat buruk. Tetapi pada saat ini, bagi Stephen Lin, tidak ada yang penting sama sekali. "Mengapa kamu di sini?" Stephen Lin memandang Song Shiking di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hei, aku awalnya berencana untuk menyaksikan momen gemilang ketika kamu membuktikan dirimu, tapi pada akhirnya aku tidak mengharapkan hasil seperti itu." Song Shiking menghela nafas. "Apakah kamu kecewa?" Stephen Lin bertanya. "Apa yang sangat mengecewakan tentang ini? Tidak peduli kamu kuat atau lemah, kamu adalah bosku, dan poin terpenting adalah kamu tidak lemah. Kamu tidak hanya penuh dengan 9 bintang, tetapi juga bernilai hampir 1 triliun yuan. Saya benar-benar tidak mengerti hal-hal itu. Apa hak orang untuk meludahimu? Aku sangat marah." Song Shiking mengertakkan gigi dengan marah dan berkata. Melihat Song Shiking di depannya, Stephen Lin menemukan untuk pertama kalinya bahwa Song Shiking sangat imut. "Mereka pikir mereka menempati landasan moral yang tinggi," kata Stephen Lin. "Omong kosong macam apa yang menjadi landasan moral yang tinggi? Seberapa kuat Anda adalah bisnis Anda. Anda tidak mencuri atau mengambilnya. Selain itu, Anda bahkan mendirikan sekolah seni bela diri dan pergi ke Stars and Stripes untuk bertukar sandera. Hal-hal ini bukan milikmu. Bukankah pencapaian ini ada di mata orang-orang itu?" Song Shiking berkata dengan bersemangat. "Tenang." Stephen Lin menepuk bahu Song Shiking dan berkata, "Aku tidak ingin marah pada beberapa orang yang tidak relevan." Petik 2. Jangan marah. Song Shiking menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah apa, aku yakin kamu akan marah pada akhirnya. Semua orang pasti akan terkejut di final. Ayo berjuang untuk itu," kata Stephen Lin. "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan? Haruskah aku mentraktirmu makan?" tanya Song Shiking. Stephen Lin awalnya berencana untuk segera meninggalkan kota Xiahai, tetapi sekarang setelah Song Shiking mengirimkan undangan, dia setuju tanpa ragu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.